Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan latihan Angkatan Laut di Selat Hormuz di tengah peningkatan pengerahan militer Amerika Serikat di kawasan serta perundingan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Latihan gabungan dengan tembakan peluru tajam tengah berlangsung dengan tajuk Smart Control of the Hormuz Strait. Tujuan latihan ini adalah untuk menguji kesiapan unit operasional Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran dalam menghadapi ancaman keamanan dan militer dari Amerika Serikat. Latihan berlangsung di tengah pengerahan kapal induk Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford oleh Donald Trump ke perairan Timur Tengah. Latihan berlangsung di Selat Hormuz di jalur perairan strategis yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Dalam rekaman yang dirilis, Jenderal Mohammad Pakpur, Kepala Korps Garda Revolusi Islam Iran, terlihat mengawasi jalannya latihan. China dan Rusia juga mengumumkan partisipasi mereka dalam latihan ini yang telah digelar setiap tahun sejak tahun 2019. Sementara itu, kapal perang korvet armada Baltik Rusia Stoichi tiba di pelabuhan Bandar Abbas, Iran untuk berpartisipasi dalam latihan Angkatan Laut Gabungan. Rekaman yang dirilis pada hari Selasa ini juga memperlihatkan perwakilan Iran dan Rusia saling menyambut dan bertukar cindera mata. Video juga menampilkan awak korvet mempelajari peta navigasi bersama rekan-rekan mereka dari Iran. Menurut Dinas Pers Armada Baltik, kapal perang korvet Stoichi bergabung dengan unit tempur Angkatan Laut Iran yakni fregat Alvand, korvet Shahid Shayat Shirazi, dan kapal rudal Nezeh untuk melaksanakan tugas dalam rangka latihan PASEX di Teluk Oman. Para prajurit berlatih manuver bersama serta melakukan pelatihan komunikasi dan pengamanan pelayaran sipil. Pihak Rusia dan Iran secara bergantian memimpin komando pasukan. Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat pada Selasa dengan menyatakan bahwa yang lebih berbahaya daripada kapal perang adalah senjata yang dapat mengirim kapal perang itu ke dasar laut. Pernyataan ini ditafsirkan sebagai sindiran tajam terhadap kapal induk Amerika Serikat yang dikerahkan ke perairan Timur Tengah. Dalam pidatonya, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei menegaskan bahwa kekuatan militer memiliki batas dengan menyebut tentara terkuat di dunia pun terkadang dapat menerima pukulan yang begitu keras sehingga tidak mampu bangkit kembali. Khamenei juga menyampaikan pengakuan Donald Trump bahwa selama 47 tahun Amerika Serikat tidak mampu melenyapkan Republik Islam. Khamenei pun menyatakan bahwa saat ini pun Amerika tetap tidak akan mampu melenyapkan Iran. Selain itu, Khamenei juga memperingatkan agar tidak membuat asumsi prematur mengenai hasil upaya diplomatik antara Tehran dan Washington. Pernyataan ini bertepatan dengan putaran kedua perundingan tidak langsung antara Amerika dan Iran di Jenewa. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله
که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکن. Perundingan putaran kedua antara Iran dan Amerika Serikat berlangsung di Jenewa pada hari Selasa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Tehran dan Washington telah mulai menyusun draft teks untuk kemungkinan kesepakatan. Satu hari sebelumnya, Menlu Abbas Araghchi bertemu dengan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi, mengenai program nuklir Iran dan isu-isu lainnya. در این دور نسبت به دور گذشته بحث‌های کاملا جدی مطرح شد و فضای سازنده تری وجود داشت. برای یک سری اصول راهنما تونستیم یک موافقت کلی پیدا بکنیم که بعد از این به بعد بر اساس اون اصول حرکت خواهیم کرد و وارد متن یک توافق احتمالی خواهیم شد. این معنیش این نیست که ما به سرعت میتونیم به توافق برسیم، ولی حداقل مسیر شروع شده. Tidak gentar diancam oleh Zionis Israel dan pengerahan militer Amerika Serikat di perairan Timur Tengah, Republik Islam Iran kini menunjukkan kemampuan militernya dalam latihan tempur di Selat Hormuz. Iran menyatakan selama ini mengedepankan diplomasi, tetapi siap perang jika diserang. Kami akan membahasnya bersama analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal. Dan kontributor Metro TV di Iran Ismail Amin. Mas Ismail, selamat sore waktu Iran. Ya, selamat sore Mas Iqbal waktu Iran dan selamat sore Pak Sastrawi. Selamat sore Mas Ismail. Ya, perkembangan terbaru Mas Ismail, tidak seperti biasanya ya, Iran menutup sebagian Selat Hormuz untuk sementara untuk latihan militer sejak Amerika Serikat mulai mengancam menyerang Iran. Nah, apakah di sana ada hal khusus yang dipersiapkan oleh Iran terutama dalam latihan militer kali ini, Mas Ismail? Ya Mas Iqbal, langkah Iran menutup sebagian Selat Hormuz dalam latihan militer ini bukan sekedar demonstrasi kekuatan, melainkan simulasi perang, bagaimana perang nanti dijalankan oleh Iran. Jadi jika memang Amerika menyerang, nanti seperti ini gambarannya dan simulasinya seperti apa, Iran akan memberikan balasan. Jadi sebagaimana sering ditekankan oleh Iran bahwa Selat Hormuz ini adalah titik tekan utama Iran terhadap Barat. Sekitar 20-25% perdagangan minyak dunia itu melewati jalur ini. Maka doktrin militernya Iran sejak lama itu bukan memenangkan peperangan, melainkan membuat perang menjadi terlalu mahal jika harus terjadi. Jadi ada 3 pesan strategis melalui latihan di Selat Hormuz ini. Ada dua pesan strategis melalui latihan di Selat Hormuz ini. Pertama, Iran ingin menguji kemampuan bagaimana mengontrol eskalasi, yaitu bukan menutup total selat, tapi parsial, separuh. Ini menandakan Iran berlatih perang secara bertahap, yakni melakukan tekanan ekonomi lebih dulu, kemudian konflik militer kemudian. Yang kedua adalah persiapan perang regional, bukan perang domestik. Sebagaimana sering ditegaskan bahwa jika Amerika menyerang, maka Iran akan mengubah perang menjadi perang regional. Iran juga ingin memastikan jika diserang, medan perang ini berpindah dari daratan Iran ke jalur energi global. Jadi dampaknya bukan hanya regional, tapi berdampak pada global, yang tentu saja akan memicu krisis energi global. Jadi latihan ini pada dasarnya adalah strategi deterrence offensive Iran, yaitu mencegah perang dengan memperlihatkan bahwa perang tidak bisa dibatasi hanya pada Iran. Begitu Mas Iqbal. Oke, Mas Hasib, jadi kalau ini kan berlangsung di tengah pengerahan armada oleh Amerika Serikat ya. Ini kan sebenarnya bukan meredakan ketegangan karena sekarang perundingan masih terus berlangsung. Amerika Serikat malah menambah pengerahan armada kapal induknya ke Timur Tengah USS Gerald Ford. Nah, apa sebenarnya alasan yang mendasari Amerika ini pada langkah terbarunya, Mas Hasib? Ya, saya melihat ada keseimbangan strategi dan pola yang dimainkan oleh Iran dan Amerika sebagai dua pihak yang bertarung secara vis-a-vis. Walaupun ada Israel, saya menyebutnya sebagai pengorder perang. Nanti kita akan sampai di situ. Nah, sebagai pola dan strategi yang digunakan oleh kedua belah pihak ini sama-sama menggunakan lapangan dalam pengertian lapangan Iran dan kemudian laut dan juga perundingan.
Nah, ini yang sama-sama digunakan oleh Iran dan Amerika, dan menurut saya polanya sama. Misalkan Amerika menggunakan tekanan militer dengan mengirim tambahan kapal induk untuk memberikan tekanan lebih kuat, sementara Iran menggunakan latihan di Selat Hormuz untuk memberikan pesan dan tekanan lebih kuat kepada Amerika. Dan di ruang lain, yaitu di Jenewa, sedang berlangsung perundingan yang sekali lagi ini juga saling menekan satu sama lain. Nah, sampai jam ini mendekati 24 jam setelah perundingan kedua, saya mencatat ini 2-0 untuk kemenangan Iran dengan masing-masing strategi, yaitu saya menyebutnya sebagai strategi dua tangan yang digunakan Trump dan strategi belah bambu yang digunakan oleh Iran kepada Amerika dan Israel. Belah bambu yang dimaksud yaitu berupaya agar Israel dengan Amerika ini tidak satu faksi, tidak satu kepentingan, tidak satu konklusi. Dan saya melihat sampai menjelang 24 jam ini 2-0 bertahan untuk menjadi kemenangan Iran, karena dengan pola strategi yang dimainkan oleh Iran, satu, kita melihat adanya perbedaan konklusi dan kepentingan yang semakin kentara di antara Israel dan Amerika. Dan kita lihat dari perundingan pertama itu, setelah perundingan langsung direspon oleh Netanyahu untuk buru-buru dan mempercepat kunjungannya ke Amerika pada tanggal 11 kemarin, yang sejatinya akan dilakukan per hari ini karena ingin juga dibarengkan dengan KTT BOP. Tapi karena kepentingan berkaitan dengan Iran maka mempercepat itu. Dan salah satu keuntungan yang didapat oleh Iran adalah sampai sekarang kemudian Iran masih terbebas dalam tanda kutip dari berbagai macam ancaman dan serangan yang akan dilakukan oleh Amerika maupun oleh Israel. Walaupun kemenangan ini tidak bisa kita pastikan selamanya, Mas Iqbal, karena kalau kita lihat ciri khas daripada strategi dua tangan yang dimainkan oleh Trump, itu bisa jadi dia berunding dengan cukup bagus dan positif, tapi kalau dia tangan satunya sudah terpengaruh dengan Israel, bisa jadi dia melakukan serangan langsung atau paling tidak merestui dan membiarkan Israel melakukan serangan di saat perundingan sedang berlangsung seperti dilakukan dalam perang 12 hari di bulan Juni 2025 kemarin. Oke, dan itu konsekuensinya juga belum tentu siap ditanggung oleh Israel jika melaksanakan serangan ya, apalagi mengingat kekuatan yang sudah ditunjukkan oleh Iran melalui latihan ini. Kalau kita menggunakan perspektifnya Thomas Friedman, nah ini salah satu kolumnis berpengaruh di Amerika, walaupun memang dia lebih condong ke Demokrat, sebenarnya membenarkan apa yang selama ini kita juga sampaikan, bahwa pengorder daripada perang ini adalah Israel. Itu Thomas Friedman jelas-jelas mengatakan Israel sedang mengelabui Amerika, mengelabui Donald Trump, mengelabui kelompok Yahudi dunia dengan cara mempropagandakan bahwa Iran adalah musuh eksistensial bagi mereka. Padahal ini adalah kedok, kata dia, untuk memuluskan apa yang dia lakukan di tepi barat, aneksasi tepi barat yang sekarang sedang dikecam oleh dunia. Dengan menjadikan Iran sebagai propaganda, seakan-akan ini adalah musuh utamanya dan bisa membahaya dunia. Karena itu narasinya. Kenapa Barat sekarang masuk? Karena dianggap bahwa Iran adalah bahaya bagi dunia karena dia punya potensi punya nuklir. Tapi ini juga terlihat pada sedikit aneh ya, pada saat kemarin Netanyahu bertemu dengan Trump ternyata berbeda, tidak memberikan keterangan pers dan tidak memberikan pernyataan apapun. Mas Ismail, kali ini yang berbeda adalah kehadiran Rusia dan China dalam latihan gabungan bersama. Nah, ini apakah artinya bisa disimpulkan dan juga sekaligus mengukuhkan sikap Rusia dan China dalam mendukung Iran di tengah negosiasi nuklir yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat, Mas Ismail? Ya Mas Iqbal, kehadiran Rusia dan China itu tidak berarti mereka akan ikut berperang bersama Iran. Kita ingat pada perang Juni yang berlangsung 12 hari lalu, China dan Rusia itu tidak menunjukkan perannya secara langsung. Sebab aliansi antara Rusia, China, dan Iran ini bukan aliansi sebagaimana NATO. Namun secara geopolitik, dukungan Rusia dan China ini lebih penting daripada aliansi militer. Yang sedang terbentuk saat ini adalah sinyal keamanan, yaitu security signaling. Yaitu Rusia memastikan bahwa Amerika Serikat tidak bebas membuka front baru saat Moskow masih terlibat konflik lain. China juga terlibat di sini itu untuk melindungi stabilitas jalur energi yang menopang ekonominya dan Iran. Dan sementara Iran dengan adanya kerjasama ini, latihan militer ini memperoleh legitimasi bahwa konflik dengannya ini bukan konflik bilateral. Artinya Washington tidak lagi menghadapi satu negara, tetapi menghadapi resiko sistemik
yaitu setiap konflik bisa mengganggu keseimbangan kekuatan global. Jadi dengan kata lain, Rusia, Cina itu tidak menjamin keamanan Iran, tidak otomatis terlibat perang langsung, tetapi ini dapat menaikkan biaya politik bagi Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Begitu Mas Iqbal. Oke, baik. Itu juga menarik kalau kita mendengarkan pernyataan dari penasihat kepresidenan Rusia, ya Nikolai Patrushev. Saat diwawancara menyatakan bahwa Rusia sedang berupaya membangun tatanan dunia multipolar di lautan sebagai tanggapan terhadap apa yang disebut sebagai hegemoni Barat. Dan 3 negara ini juga kebetulan merupakan anggota BRICS. Mas Hasib, ini kan berlangsung di tengah negosiasi yang masih berlangsung. Tadi juga Anda terus memantau hasil perundingan ya. Tapi sejauh ini kalau kita lihat Amerika terus melontarkan ancaman. Padahal Iran kalau kita juga pantau selama ini menyatakan ingin terus mengupayakan diplomasi. Jadi Anda melihat mengapa Amerika bersikap seperti ini, Mas Hasib? Ya, itu yang saya bilang tadi, bahwa Amerika ini menggunakan strategi 2 tangan yang setiap saat dia bisa memilih tangan mana yang akan dikedepankan. Nah, saya melihat kedatangan Netanyahu ke Amerika tanggal 11 kemarin itu sedikit banyak mempunyai faktor. Minimal kalau kita ukur dari banyaknya statement dan keberanian statement yang diberikan. Misalkan begini, sampai hari ini menjelang 24 jam, sejauh yang saya ikutin itu hanya wakil presiden Amerika yang memberikan statement. Sementara Donald Trump, bahkan Wickoff dan yang lain sendiri masih menahan diri. Itu pun dalam narasi yang jauh berbeda daripada Iran yang jauh lebih optimistis dan konstruktif dalam memahami perundingan yang terjadi. Tapi kalau yang dinyatakan oleh pihak Amerika bahwa memang cukup positif di satu sisi, tapi di sisi lain orang-orang Iran atau perunding Iran belum mau menerima garis merah yang disampaikan oleh Trump. Dan Trump tetap punya keputusan pada akhirnya apa yang akan diambil. Apakah akan memilih perang atau lanjut diplomasi. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan perundingan pertama di Muscat atau di Mascot kalau dalam tradisi bahasa Arab, maka sebenarnya jauh berbeda. Kalau di Mascot itu hampir kemudian beberapa jam semuanya bicara, termasuk Trump kasih statement bahwa ini adalah cukup positif dan mereka betul-betul ingin mencapai deal. Jadi ini saya ingin mengatakan salah satu pengaruh langsung daripada kunjungan Netanyahu yang sekali lagi dia datang ke Amerika dengan agenda politiknya dan tidak ingin perundingan ini berlama-lama, karena kalau bagi Israel perundingan itu adalah tipu daya Iran. Israel punya misi segera ambil opsi militer, segera ambil keputusan menyerang Iran, karena hanya itu yang bagi Israel akan mengamankan dunia dan Israel. Nah, persis disitulah Mas Iqbal saya melihat ada pertentangan yang makin nyata di antara kepentingan Israel dan Amerika. Israel ingin mengatakan bahwa ini adalah kepentingan eksistensial dan perdamaian dunia, tapi bagi Amerika tidak melihat itu. Amerika justru ada kesempatan untuk kerjasama, ada kesempatan untuk dapat uang, ada kesempatan untuk dapat minyak, ada kesempatan untuk bisnis. Dan kalau kita lihat kepentingan politiknya Amerika dan Trump, ini tidak ada kaitannya, tidak bisa dilepaskan dengan Amerika the first. Artinya apa? Trump tidak ingin menghancurkan Amerika, dia ingin membangun kejayaan Amerika. Dan salah satu yang diyakini akan membawa kembali, menghidupkan kembali kejayaan Amerika adalah uang, adalah kekuasaan dan kekuatan dunia yang nanti akan dipersembahkan kepada rakyatnya. Nah, oleh karena itu saya melihat dari perjalanan 2 perundingan ini justru semakin tajam perbedaannya antara kepentingan Amerika dan kepentingan Israel itu sendiri. Tapi apakah akan terus berhadapan? Belum. Latihannya di Selat Hormuz karena ini merupakan salah satu titik paling strategis di dunia, dilewati 20% produksi minyak dunia, mungkin itu bisa berpengaruh terhadap perekonomian Amerika Serikat. Baik, nanti kita akan lihat ya Mas Hasib, karena Trump juga mendapatkan desakan tentu dari rakyatnya. America first atau Israel first? Kita nantikan bagaimana jawabannya. Terima kasih Mas Ismail, Mas Hasib sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.